Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nus Coding bersama saya Abror Hanif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang intent. Yang mana intent sendiri itu untuk berpindah antara halaman di dalam Android Studio atau di dalam aplikasi yang kita buat. Oke. Untuk intent sendiri itu ada dua, yaitu intent start activity dan intent start activity for result. Oke. Saya jelaskan satu persatu. Untuk intent start activity adalah fungsi untuk berpindah halaman, namun tidak membawa value dari halaman yang kedua. Nah, jadi hanya sebatas berpindah halaman saja. Berbeda halnya dengan intent start activity for result. Dia berfungsi untuk berpindah halaman sekaligus dengan membawa value dari halaman yang kedua. Kemudian dikirim lagi ke halaman yang pertama. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat aplikasi yang menggunakan fungsi tersebut, yaitu start activity for result. Dan nanti juga kita akan sedikit praktek untuk start activity biasa. Oke, seperti itu. Kita langsung masuk ke Android Studio-nya. Oke. Di sini saya sudah membuat project baru. Ya, dan disinilah atau tampilan seperti inilah awal dari project yang kita buat. Oke, kita close semuanya. Kemudian untuk pertama kita masuk ke Gradle sini. Kemudian kita pilih build Gradle yang kedua seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan view binding, karena kita nanti untuk pemanggilan ID-nya kita akan memakai view binding seperti itu, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, teman-teman tambahkan yang ini. Kemudian setelah itu di sini nanti ada tulisan see now, nanti pencet aja. Karena saya udah menambahkan sebelumnya, jadi saya tidak perlu mensinkronisasinya kembali. Oke, setelah itu masuk ke ini Java. Kemudian setelah Java masuk ke package yang pertama. Setelah itu kita bikin activity baru. Klik kanan. Oke, kita tunggu. Klik kanan, kemudian new, kemudian kita pilih activity. Setelah itu pilih lagi empty activity. Oke. Terus di sini kita masukkan namanya. Saya masukkan nama input activity seperti ini. Dan klik finish. Oke, seperti itu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian rest ini. Kemudian masuk ke layout. Kita masuk ke activity main.xml dulu pertama. Oke, kemudian ini saya sudah membuat layoutnya seperti ini. Di sini saya memakai linear layout agar susunannya kita nanti bisa atur vertikal seperti itu. Kemudian setelah kita atur linear layout, sini kita atur ininya orientasinya vertikal. Dan setelah itu kita tambahkan view text view seperti ini. Kemudian kita tambahkan ID-nya, jangan lupa, karena ini yang paling penting. Nanti kita akan eksekusi dengan ID-nya. Di sini saya menambahkan ID-nya yaitu TV result. Setelah itu layout width ke wrap content, kemudian height-nya itu wrap content juga. Kemudian hint text-nya output ya. Maaf loadingnya lama ya.
sambil saya jelasin. Kemudian setelah itu layout gravity untuk saya bisa menengahkan teks tersebut, yaitu karena saya di sini memakai center maka nanti tulisannya akan menengah. Terus setelah itu di sini text size untuk memberikan size untuk teksnya sendiri. Jadi nanti hasil dari inputan yang kita masukkan akan muncul di text view ini, seperti itu. Oke, ini saya berubah menjadi 20 SP, dan untuk satuan teks sendiri itu memakai SP, teman-teman. Untuk konten selain dari teks itu memakai DP. Kemudian setelah itu saya memakai button. Kita tunggu. Oke, di sini saya tambahkan margin top di dalam text view untuk memberikan space antara pairnya dengan teksnya sendiri, yaitu sebesar 20 dp, seperti itu. Kemudian setelah text view saya tambahkan di sini button untuk nanti kita berpindah halaman dari halaman awal, yaitu main activity, ke halaman kedua atau input activity, seperti itu. Oke. Setelah itu kemudian di sini saya atur juga margin topnya, yaitu 10 dp. Kemudian jangan lupa ID-nya juga, yaitu PDN input. Kemudian teksnya input, setelah itu layout gravity-nya adalah center. Oke. Seperti teks di atas. Oke, langsung saja kita masuk ke main activity-nya. Atau kita atur dulu layout yang ada di dalam ininya. Nah, input yang kedua ini saya belum diatur ya, kita atur sama-sama. Oke, pertama di sini kita ganti jadi linear layout. Setelah itu sini saya tambahkan orientasi. Oke, ini udah keluar. Kemudian orientasinya itu kita atur vertikal. Lalu kita panggil text view, atau ini bukan text view tapi edit text, karena kita nanti untuk menginputkan teksnya. Di text, kemudian layout width itu match parent, dan height berapa konten. Setelah itu kita masukkan hint, yaitu masukkan teks seperti ini. Oke. Setelah itu saya kasih ID-nya edt input, seperti itu, teman-teman. Kemudian saya kasih margin top, yaitu sebesar 20 dp. Oke, seperti itu. Kemudian saya kasih padding di bagian linear layoutnya agar nanti enggak terlalu nyentuh sama parentnya, samping-sampingnya. Saya kasih padding 10 dp. Teman-teman. Kemudian saya tutup di sini seperti itu. Kemudian saya di sini menambahkan button untuk save.
Oke, match parent, kemudian responden seperti ini. Kemudian teksnya save. Oke, seperti itu. Kemudian saya kasih margin top untuk memberikan space antara teks dengan button itu sebesar 10 dp seperti itu. Oke, udah selesai bagian layoutnya. Kita masuk ke bagian activity-nya. Pertama kita masuk ke main activity. Oke, di sini kita akan memakai view binding ya. Oke, saya akan daftarkan dulu let init var, kemudian binding, activity main binding. Jadi kemudian sini kita tulis binding lagi sama dengan activity main binding. Oke, kita tuliskan layout inverter seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita ganti binding root dot root seperti itu. Setelah itu kita mulai atur di bagian main activity-nya. Oke, kita panggil btn inputnya dengan binding dot btn input. Oke, setelah itu kita set on click listener. Setelah itu kita daftarkan dulu variabel intent sama dengan intent. Oke, kemudian kita mau pindah dari activity mana, dari main activity yaitu this. Kemudian ke activity mana, ke activity input activity seperti ini. Kemudian seperti ini kelas Java. Oke, setelah itu di bawahnya kita tulis start activity for result seperti ini. Kemudian tulis atau kita panggil variabel intent yang di atas tadi ke dalam parameter start activity for result. Setelah itu kita masukkan request kodenya seperti ini. Kemudian di di luar daripada ini kurawal 2 ini kita tuliskan variable fun ini, kemudian tulis on activity result seperti ini. Oke, maka nanti akan otomatis generate seperti ini. Setelah itu kita enter aja di bawahnya if ini request kode sama dengan 100 seperti ini, maka if lagi result. Sekarang result ya, result kode sama dengan 200 seperti ini. Kemudian kurawal lagi. Setelah itu kita deklarasikan variabel yaitu message dan nilainya adalah data dot get string extra seperti ini. Kemudian kita masukkan message seperti ini. Oke, kemudian kita akan
tampilkan di dalam text view result dari inputan yang kita masukkan, yaitu binding, kemudian TV result, kemudian text sama dengan yaitu message. Oke. Setelah itu kita atur di bagian input activity-nya. Kita atur buat binding. Ini var binding. Oh, bukan activity main binding ya. Input activity binding. Oh. Oke, di sini ada salah ya. Coba lagi. Oke, ini teman-teman dapat. Dan setelah itu ini 2 dari mana? Dari layoutnya ya teman-teman, karena nama layoutnya itu activity input 2.xml seperti itu teman-teman. Maka di sini ada 2-nya seperti itu. Dan setelah itu kita atur di bagian ini, setelah super.onCreate kita enter. Kita atur binding sama dengan activity input 2 binding .inflat, kemudian layout inflator seperti ini. Yaitu sini kita ganti dari r.layout kita ganti menjadi binding root seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita panggil btn save. Oh ya, kita panggil binding dulu, binding kemudian baru panggil. Oh, sepertinya kita belum menambahkan ini ya, ID-nya di buttonnya itu. Tuh, sebelumnya kita tambahkan dulu. Itu btn save seperti ini teman-teman. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke input activity, kita tuliskan btn save. Oke, maka langsung terdaftar. Setelah itu set on click external. Ketika diklik ini mau ngapain gitu ya. Nah, pertama kita deklarasikan dulu variable message binding, kemudian edit input dari edit text-nya ya, yang di layout, kemudian text seperti ini dot to string. Ini berarti inputan dari edit text kita convert menjadi string gitu ya. Itu. Dan kedua setelah itu kita deklarasikan kembali dengan nama yang berbeda, yaitu variable intent dengan ini. Setelah itu di bawahnya intent put extra. Nah, di sini kita masukkan message harus sama seperti ini, harus sama seperti yang di main activity, yaitu ini, agar nanti datanya bisa dikirim dan bisa diterima oleh dua activity ini. Kemudian setelah itu kita masukkan ini yang dari sini, biar nanti datanya juga ke bawah atau inputannya ke bawah ke sini. Kita panggil message seperti ini. Oke. Setelah itu set result, ini kodenya 200, kemudian intent seperti ini teman-teman. Intent ini dari sini ya,
Oke. Setelah itu finish, agar nanti ketika kita klik save nanti akan otomatis balik ke halaman sebelumnya, yaitu main activity. Oke, di sini sudah komat ya teman-teman. Saya ini dulu pause dulu. Oke teman-teman. Setelah itu kita nanti akan lihat hasil dari codingan kita ini ya teman-teman di akhir di akhir video ini. Oke ya. Oke, ini kan kita memakai memakai ini nih, start activity for result. Ini kan udah di kalau bahasanya tuh dicoret di ini ya. Jadi istilahnya kalau di Android Studio itu udah deprecated gitu ya. Jadi udah nggak direkomendasikan lagi gitu. Nah, kita mau pakai yang terbaru yang lebih direkomendasikan lagi, oke? Oke, di sini kita komen aja ya teman-teman. Berarti dari sini nih kita komen, kita udah nggak pakai lagi. Terus di sini juga, nah dari sini teman-teman ya, kita komen. Oke, seperti itu. Kemudian kita di sini enter seperti ini. Kita hanya rubah di bagian main activity-nya saja. Yaitu kita tulis pertama kita deklarasikan variabel dulu, val result. Ini namanya terserah ya. Di sini saya menggunakan result relaunch. Seperti ini. Result relaunch. Oke, seperti ini. Kemudian ini tulis register for activity result. Oh ya benar ya, benar. Setelah itu di dalam construct ini kita tulis, kita enter aja ya, banyak mau ditulis. Kita tulis activity result contracts. Oke, yang ada S-nya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian S-nya gede ya, start activity for result, seperti ini. Dan construct atau kurung. Di dalam kurung setelah kurung kita enter. Nah, bukan, kita bawa. Nah, ini kan kurung pertama nih. Nah, setelah kurung pertama nih kita tambahkan kurawal. Setelah kurawal kita tambahkan seperti ini. Oke. Kemudian kita enter aja. Tapi if nih, jika result kode sama dengan kodenya 200, maka setelah itu kita deklarasikan message seperti ini. Kemudian result data seperti ini. Terus kita deklarasikan yang dua, yaitu name, teman-teman. Kemudian message. Nah, di sini tanda tanya teman-teman, and get string extra seperti ini. Nah, di sini kita masukkan message gitu teman-teman. Oke.
Setelah itu kita binding dot, nah di result ya, buat kita nampilin. Terus text sama dengan name. Setelah itu udah selesai di sini. Nah di bawahnya kita ini bagian sini copy aja teman-teman, ini copy aja, kemudian kita enter di sini, paste di sini, kemudian kita nyalakan atau kita matikan komennya seperti ini. Oke, di sini kita ada yang harus dirubah. Di sini kita rubah menjadi result relaunch. Kemudian di sini kita kode 200-nya ini kita hapus, kita sisakan intent. Nah di sini belum selesai teman-teman. Result relaunch dot launch seperti ini teman-teman. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Kita udah menyelesaikan cara yang pertama, yaitu menggunakan start activity for result. Namun itu udah deprecated ya, udah nggak dipakai lagi, nggak direkomendasikan lagi. Nah terus yang terakhir kita pakai relaunch gitu ya. Oke. Nah untuk ini start activity yang biasa, yang nggak ada membawa value ya, data. Nah itu seperti ini teman-teman. Ini saya contohkan di sini ya. Saya akan panggil binding.ptn input set on click listener. Nah di sini saya akan deklarasikan variabelnya dulu, yaitu intent sama dengan intent. Terus nah di sini saya mau pindah dari mana, dari this, yaitu main activity. Setelah itu saya mau pindah ke input activity seperti itu teman-teman. Terus titik 2 ada 2, kemudian class.java. Dan setelah itu start activity, kemudian kita masukkan variabel yang tadi, yaitu intent. Seperti ini teman-teman. Udah gitu aja teman-teman. Ini namanya start activity yang biasa ya. Tidak ada pembawaan atau pengiriman data ya. Atau misalkan kita dari sini ya, terus pindah ke sini, terus misalkan kita kembali, ini nggak ada ngirim data ke main activity, seperti itu teman-teman. Ini perbedaan antara start activity dengan start activity for result. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, untuk review aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman. Baik, jadi gini aplikasinya teman-teman. Kita coba buka. Nah, maka di sini untuk layar utamanya ini output ini nanti akan menampilkan hasil, kemudian input kita nanti akan berpindah activity. Untuk nanti kita bisa menginputkan teks. Oke, kita klik, oke, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita menginputkan teks di sini teman-teman, misalkan tes di sini, oke seperti ini teman-teman. Kita coba tekan tombol save. Nah seperti ini, maka akan muncul hasilnya atau teks yang tadi kita inputkan di sini. Maaf, di sini teman-teman. Ya teman-teman. Oke, jadi itu review dari aplikasi yang telah kita buat. Oke, itulah review dari aplikasinya yang telah kita buat tadi. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.